Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Sekarang kita akan bahas segitiga. Ini adalah halaman 121 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut ya. Setiap thumbnailnya ada halamannya. Jadi ingin halaman berapa bisa dilihat di sini. Dipilih video mana yang ingin dipelajari. Oke, link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, kita akan belajar tentang segitiga. Ayo mengamati, pengamatan, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Oke, ini adalah penggaris segitiga. Selanjutnya Udin dan Edo akan menempelkan penggaris segitiga seperti pada gambar 4.6. Ini adalah gambar 4.6 ya, penggaris segitiga di atas dengan menggunakan double selotip. Double selotip akan ditempelkan pada setiap sisi penggaris yang berbentuk segitiga siku-siku. Ya. Diketahui panjang kedua sisi penyiku garis adalah 30 dan 40 cm. Di sini panjangnya adalah 30 cm, di sini adalah 40 cm. Ya, berapakah panjang salah satu sisi yang belum diketahui? Berapakah selotip yang mereka perlukan? Nah, di sini kita ada sebuah triple ya. Jadi kayak patokan. Kalau di sini 3, di sini 4, di sini pasti 5. Ya, sebenarnya ada menggunakan rumus Pitagoras yang akan dipelajari di SMP kelas 8 nanti. Jadi patokannya ini ya, kalau 3, 4, 5, kalau ini 30, 40, ini berarti 3 menjadi 30 dikalikan 10, 4 menjadi 40 dikalikan 10, ini pasti 5, ini akan menjadi 50. Ya, 50. Selain ini sebagai patokan, ada juga lagi patokan yang lain. Ya, di sini ada 12, 13, 7 ya. 12, 13, di sini 12, di sini 13. Coba saya hitung ya, 5 apa 7 agak lupa. 13 kalau dikuadratkan 169. Ya, nanti saya kasihkan rumus aslinya ya. 169, 144. Di sini 5, di sini adalah 144 ya. 169 2A ini 5. Nah, kok bisa tahu? Ini sebenarnya ada rumusnya. Jadi rumusnya agak susah ya. Nah, rumus aslinya seperti ini, misalnya ini A, di sini B, di sini C. Rumus yang berlaku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi nyari C-nya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ada bilangan akar seperti ini ya. Nah, ini sebagai patokan, ini namanya triple ya. Triple bukan hanya ini, ada beberapa nanti, tapi yang paling sering muncul ini ya. Misalnya sekarang kita gunakan, kita cari ya, kita ada segitiga seperti ini, di sini adalah 3, di sini 4, ini berapa ya? Cara mencari ini X misalnya ya, atau di sini saya tetap simbolkan C gitu aja ya. Maka C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Maka C sama dengan akar 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat adalah 9. Maka C adalah akar 25 dan akar 25 adalah 5. Ya, cara aslinya seperti ini. Tapi lebih mudah kita gunakan triple-nya. Nanti kalau kita butuhkan juga akan saya tambah triple yang lain. Ada juga triple seperti ini. Di sini 7, ini pasangannya dengan 25 dan 24. 24. Nah, ini. Paling tidak ini yang paling sering muncul ya. Terus ini agak jarang-jarang muncul. Yang lain lebih jarang lagi nanti. Nah, kita akan lanjutkan. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Ya. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi yang membentuk garis segitiga antara Bermuda. Ini segitiga yang sangat terkenal ya, segitiga The Bermuda Triangle ya.
Segitiga bermuda ini banyak misteri di sini ya. Kalian bisa lihat di Google atau di YouTube ya, misteri segitiga bermuda. Nah, ayo menanya. Berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang keliling bangun datar. Bagaimana cara menghitung keliling bangun segitiga? Ya, caranya sama dengan yang lain ya, dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya, dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, bagaimana cara menghitung salah satu sisi segitiga segitiga jika diketahui keliling dan kedua sisi lainnya? Buatlah pertanyaan yang lainnya ya. Jadi cara keliling adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Jadi misalnya ini segitiga dengan ini sisi 1, sisi 2, sisi 3 ya. Ya. Nah, atau sisi 1 2 3 biasanya kita simbolkan ABC. Kalau kita simbolkan ABC ya, di sini A, di sini B, di sini C, maka keliling sama dengan A tambah B tambah C. Misalnya semua diketahui, A saja yang belum, maka A sama dengan bisa keliling dikurangi B dikurangi C, atau B sama dengan keliling dikurangi A dikurangi C, atau C adalah keliling dikurangi A dikurangi B. Boleh seperti itu. Nah, kita lihat dalam segitiga panjang sisi terpanjang selalu kurang dari jumlah kedua panjang sisi lainnya ya. Nah, ini boleh disingkat ya, ditulis ulang dengan cara yang lebih singkat ya. Di sini A ini bisa diartikan keliling dikurangi B tambah C bisa. B ini keliling dikurangi dalam kurung A ditambah A ditambah C bisa. Ya, alternatif cara penyampaian cara penulisan rumusnya. C ini keliling dikurangi A ditambah B, di sini ditulis seperti ini juga boleh. Ya, kita akan gunakan rumus ini untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Tahukah kalian dalam segitiga panjang sisi terpanjang selalu kurang dari jumlah panjang sisi lainnya. Nah, oke. Dalam sebuah segitiga ya, sebuah segitiga misalnya di sini A, ini B, ini C, ini selalu ya. C ini selalu kurang dari jumlah dua panjang. C ini selalu lebih kecil daripada A tambah B. A selalu lebih kecil dari B tambah C, dan B ini selalu kurang dari A tambah B. A tambah C. A tambah C. Ini syarat segitiga ya, syarat segitiga, syarat dari segitiga. Kalau ini enggak terpenuhi maka tidak mungkin ketiga garis membentuk sebuah segitiga. Oke, yang seperti ini disebut segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku ini memenuhi rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu yang ini ya, ini tadi rumus Pitagoras ya, rumus Pitagoras. Jadi untuk segitiga siku-siku ini memenuhi rumus Pitagoras ya. Jadi di sini nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau segitiga tumpul ini A di sini B di sini C, bagi yang suka matematika ya, saya tambah. Nah, segitiga tumpul ini maka C kuadrat ini lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dan kalau segitiga lancip, C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, ini akan kita perdalam nanti di kelas 8. Oke. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Ya, ada segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi, selain ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya juga sama besar. Segitiga sama kaki, selain dua sisinya sama panjang, ya ada dua sudut yang sama besar. Tapi kalau segitiga sembarang, sudah sisinya panjangnya beda, sudutnya juga berbeda. Ya, jadi ketika sudutnya juga berbeda, panjang sisinya juga berbeda. Tapi harus memenuhi syarat segitiga ini. Ya, kalau enggak bisa menjadi segitiga. Oke.
Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Ya, sudut tersebut adalah yang ini. Ini sudut 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kita lanjutkan. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini siku-siku. Ya, ini lancip semuanya kurang dari 90. Di sini kurang dari 90, di sini kurang dari 90 dan ini kurang dari 90. Sedangkan segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90. Sudut itu adalah sudut yang ini. Sudut ini lebih dari 90. Oke. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dari bacaan dan gambar pada pengamatan di atas. Sebelum menemukan keliling penggaris, kalian tentukan panjang seluruh sisi. Jika dua sisi diketahui, maka kalian dapat menentukan satu sisi lainnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya. Untuk memahami teorema Pythagoras, perhatikan langkah-langkah berikut. Gambarlah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Ya, di sini A, B, C. Ya, kita ternyata sudah diberikan ya di sini teorema Pythagoras, ya, kita ikut saja. Nah, buatlah persegi ya dengan panjang sisi masing-masing panjang sisi segitiga. Di sini A, B, C, di sini A kuadrat satuan luas, di sini B kuadrat satuan luas, dan ini C kuadrat satuan luas. Ini adalah pembuktian dari teorema Pythagoras. Ya, dan nanti panjang C ini pasti sama dengan A dan B. Ya, kita buktikan. Ya, luasnya di sini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini 9. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Di sini 16. Ya. 9 ditambah 16 adalah 25. Kita buktikan apakah ini luasnya 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ya, luasnya ini adalah 25 dan terbukti. Rumus Pythagoras adalah seperti ini. Ya, A dan B adalah sisi penyiku dan C adalah sisi miring. Ya, wow, ternyata sudah diberikan ya teorema Pythagoras ya di kelas ini. Sebelum memotong double selotip, Udin dan Edo menghitung sisi miring penggaris tersebut. Ternyata sisi miring adalah 50 cm. Kemudian mereka membuktikan dengan menggunakan rumus Pythagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 30 tambah 40 adalah C kuadrat, 30 kuadrat adalah 900, 40 kuadrat adalah 1600. Ya, maka C kuadrat adalah jumlah dari ini. Kalau dijumlahkan 2500, di sini akan menjadi 2500, kita akarkan menjadi 50. Ya, karena 50 kali 50 adalah 2500. Setelah mengetahui ketiga sisi pada penggaris, Udin ya dan Edo memotong selotip dengan ukuran 30, 30 dan 30, 40 dan 50 cm. Kemudian menempelkannya pada tepi ketika penggaris segitiga. Udin dan Edo kompak dalam menghitung panjang selotip yang mereka butuhkan. Mereka hanya menjumlahkan ketiga sisinya sebagai berikut. 30, 40, 50 adalah 120. Oke. Ya, lebih mudah kita menggunakan triple Pythagoras ya. Jadi memang harus hafal ya. Ini 3 4 5, hafalkan ya. Terus kemudian kita punya tadi 12, 13, di sini 12, 13, di sini 5. Terus kita juga punya di sini 7, 24, 25. Ini harus hafal triple ini. Jadi ngitung ini enggak usah susah-susah kalau hafal ini. 3, 4, 5, kalau 30, 40, pasti 50. Dan proses ini bisa kalian lewati kalau hafal triple Pythagoras. Ini disebut triple Pythagoras. Ya. Ya, oke. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang sisinya sama panjang. Ya.
segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang, dan segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjang. Ya. Kita lanjutkan di sini lagi. Rumus Pitagoras itu ini ya. Nah, ini AB adalah sisi penyiku dan C adalah sisi miring. Ya, sisi miring ini disebut juga hipotenusa. Ya, dan ini di sisi miringnya, ya, hipotenusa. Di sini adalah siku-siku. Double selotip yang dibutuhkan oleh Udin dan Edo untuk menempelkan penggaris segitiga pada dinding adalah 120 cm. Nah, jika diketahui keliling sebuah segitiga, dapatkah kalian menghitung salah satu sisinya? Misalkan keliling sebuah segitiga 150, sedangkan kedua sisinya berturut-turut adalah 30 dan 50. Berapakah panjang sisi lainnya? Ya, jadi caranya adalah sisi lainnya kita bisa sketch ya. Di sini kelilingnya adalah 150. Nah, sisinya ada yang misalnya di sini 30 ya, 50. Nah, ini kita nggak tahu berapa. Nah, cara mencarinya ini misalnya A, di sini B ya. Maka keliling sama dengan yang dicari C, yang dicari C, maka C adalah keliling dikurangi A tambah B. Ya, C sama dengan keliling. Kelilingnya adalah 150 dikurangi A tambah B. 50 tambah 30 ya. Maka C adalah 150 dikurangi 80 ya, C adalah 70. Nah, dan 70 ini 80 lebih besar dari 70. Nah, masuk ya. Ini bisa menjadi sebuah segitiga. Seperti syarat segitiga yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang lagi contoh 4.9. Tentukanlah keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Di sini kalau sama kaki ya jelas kakinya sama. Di sini 8. Maka keliling adalah 8 tambah 8 tambah 16. Ya. 8 tambah 8 adalah 16. Ya, berarti tambah 16 lagi, 16 tambah 16 adalah 32 cm. Karena sama kaki, pasti di sini sama ya, ini juga 8 cm. Oke ya. Nah, penyelesaian segitiga sama kaki menjadi dua sisi yang sama, panjang salah satu sisinya adalah 8, maka sama seperti tadi hasilnya 32. Untuk menentukan keliling segitiga adalah menjumlahkan ketiga sisinya. Ini tipsnya ya, sudah kita tuliskan sebelumnya sebenarnya. Oke, contoh 4.10. Tentukan panjang sisi segitiga sama sisi jika diketahui ketiga sisinya sama, yaitu 156 ya. Keliling adalah A tambah B tambah C ya. Keliling karena semuanya sama, dianggap semua sama dengan A ya, karena sama sisi, maka keliling adalah A tambah A tambah A. Keliling adalah 3A, maka A adalah keliling bagi 3. 156 bagi 3 adalah 52 ya. Jadi panjang sisi segitiga sama sisi adalah 52 cm dan semuanya sama panjangnya. Ya, sama sisi ini 52, di sini 52, di sini juga 52. Ini disimbolkan A, ya. Tahukah kalian? Misalkan keliling segitiga adalah K, sedangkan sisi segitiga adalah A, sisi pertama, B, sisi kedua, C, sisi ketiga, maka keliling segitiga dapat dihitung dengan menambahkan ketiga sisinya. Kalau diilustrasikan seperti ini ya. Ya, ini segitiga, panjangnya ini A, di sini B, di sini C, maka keliling sama dengan A tambah B tambah C. Nah. Oke, ayo mencoba tentukan keliling segitiga berikut. Oke. Nah, di sini adalah segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi ini pasti 23, ini pasti 23. Keliling adalah 3 kali 23, ya. Sama dengan 23 kalau kalikan 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 3 kali 2 adalah 6. Jadi 69 cm. Kalau ini segitiga sama kaki, di sini 27, di sini 27. Maka keliling sama dengan ditambahkan aja ya. 27 kali kali 2 boleh sebenarnya ya. Tambah 27 tambah 15. Kita tambahkan aja, lebih mudah menambahkan toh. 27 tambah 27, di sini adalah 14, 4 nyimpen 1 ya. Gunakan tangan yang kiri untuk nyimpen ya. 14 nyimpen 1, 2 tambah 2 adalah 4, tambah 1 adalah 5. 54 ya, kemudian ditambahkan lagi dengan 15 ya.
4 tambah 5 adalah 9, 5 tambah 1 adalah 6. Jadi di sini adalah 69. 69 satuannya jangan lupa sentimeter. Sedangkan ini keliling. Nah, di sini adalah triple Pythagoras, ya, triple Pythagoras. Kita punya 3, 4, 5. 9 adalah 3 kali 3. Ya. 2 adalah 4 kali 3. Ini pasti 5 kali 3, yaitu 15. Ya, kalau kalian menggunakan rumus Pythagoras boleh juga. Di sini A, di sini saya gunakan biru ya. Kalau kita menggunakan rumus Pythagoras, di sini adalah A, di sini B, di sini C. Untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Wah, susah kan kalau pakai ini ya. C kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Maka C kuadrat 1 tambah 4 adalah 5, 8 tambah 4 adalah 12, terus 2 nyimpen 1, ya 1 tambah 1 adalah 2, 225. Maka C sama dengan akar dari 225, ya C-nya adalah 15. Lama. Kalau kita gunakan triple Pythagoras cepat, maka hafalkanlah triple Pythagoras. Ya. Oke, Lani membuat kerudung berbentuk segitiga beraturan. Ya. Oke. Lani membuat kerudung dengan berbentuk segitiga beraturan. Ia akan menghias setiap sisi ke sisi kerudung dengan pita. Segitiga beraturan berarti segitiga sama sisi, ya. Segitiga sama sisi. Ya, ini sama sisi. Ya. Ia akan menghias setiap sisi kerudungnya dengan pita. Berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya adalah 115? Di sini 115, di sini 115, di sini 115. Ya. Maka keliling adalah 115 kali 3 ya. Jadi 115 sebenarnya tambah 115 tambah 115. Lebih cepat kalau kita 115 kali 3. Ya. 3 kali 5 adalah 15, 5 nyimpen 1. 3 kali 1 adalah 3, tambah 1 adalah 4. Ya, 3 kali 1 adalah 3. Ya, maka keliling ya adalah 345, satuannya sentimeter. Ya. Berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya adalah 115 cm? Maka pita yang dibutuhkan Lani adalah 345 cm. Tentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Ya, di sini kelilingnya adalah 67. Ini kita tidak tahu, kita simbolkan A atau simbolkan X juga boleh. Ini kita simbolkan X. Maka keliling sama dengan X tambah X ditambah 13. Kelilingnya adalah 67. Adalah X tambah 13. Nah, sekarang 13-nya dipindah ruas. 67 dikurangi 13. X ini X tambah X adalah 2X. Ya. 67 dikurangi 13 sama dengan di sini adalah 4. 6 dikurangi 1 adalah 5. Maka 54 sama dengan 2X atau 2X sama dengan 54. Sama-sama dibagi 2, maka X adalah 54 kalau kita bagi 2 ya. Atau dengan cepat sebenarnya 50 bagi 2 25, 4 bagi 2 adalah 2, 25 tambah 2 27. Gitu cepat ya sebenarnya. Ya. X 27 cm. Atau kalau ini ya berapa sih kali 2 yang paling dekat dengan 5 tapi nggak melebihi 5. Oh, 2 kali 2 adalah 4. Ya, di sini dikurangkan 1, di sini 4. Berapa sih yang bisa menghabiskan ini kalau dikalikan 2 7. 7 kali 2 adalah 14. Sisanya 0. Ya, lebih cepat yang cara tadi ya. 54 ini adalah 25 separuhnya, 4 separuhnya adalah 2 ya. 25 tambah 2 27. Itu lebih cepat. Oke, yang B. Di sini segitiga siku-siku, di sini 8 ya. Di sini berapa? Di sini berapa? Kita punya triple Pythagoras. Ya, di sini 4, di sini 3, di sini 5. 8 ini adalah 4 kali 2 ya. 4 kali 2. Ini pasti 3 kali 2 yaitu 6. Ini pasti 5 kali 2 yaitu 10. Cepat kan? Nah, kita akan buktikan sekarang kalau jawaban kita itu benar. Nah, sekarang keliling ya adalah di sini kita jumlahkan ya.
di sini kan jawabannya 6, 6 di sini 8, tambah 8 di sini adalah 10, tambah 10. Maka keliling sama dengan 6 tambah 8 adalah 14, tambah 10 sama dengan 24. Kelilingnya 24 dan sesuai. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya yang C. Nah, di sini adalah segitiga sama sisi. Ini panjangnya misalnya A, saya pakai X saja ya. X, X, X. Ya, mau pakai A juga boleh. Ya, maka keliling adalah X tambah X tambah X. Ya, keliling adalah 3X. Ya, kelilingnya adalah 174. Ya, adalah 3X sama-sama bagi 3. Ya, maka X sama dengan 174 dibagi 3. 3 dikalikan berapa? Yang kurang dari 17, hampir 17 tapi masih kurang. Enggak boleh melebihi. 3 kali 6, 18, kebanyakan. 3 kali 5 saja. 5 kali 3 adalah 15. Ini kita kurangkan dapat 2, ya, 4-nya turun 4. Nah, yang bisa menghilangkan 24 kalau dikalikan 8. 8 kali 3 adalah 24. 0. Berarti X-nya adalah 58. Ya, masing-masing ini panjangnya adalah 58. 58 cm dan ini 58 cm. Ya. 58 cm. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini tips. Masih ada soal ya. Untuk menentukan panjang sisi segitiga sama sisi yang diketahui kelilingnya adalah membagi keliling tersebut dengan 3 ya. Sekarang nomor 4. Diketahui keliling segitiga sama kaki adalah 56. Kita gambar dulu segitiga sama kakinya seperti ini. Ini segitiga sama kaki ya. Kelilingnya adalah 56. 56. Jika panjang sisi sama kakinya adalah 14, di sini 14 berarti ini 14 juga. Berapa panjang sisi yang lain? Ya, ini X yang kita cari. Ya, maka keliling sama dengan X tambah 14 tambah 14, atau boleh juga keliling kita gunakan rumus ya, X ya. X adalah keliling dikurangi 14 dikurangi 14 ya. Atau X sama dengan keliling dikurangi dalam kurung 14 tambah 14. Ini alternatif ya, kita memulai mengerjakannya. Ya, kelilingnya adalah 56, 14 tambah 14 ada 28. Ya, kita tinggal mengurangkan 56 ya dikurangi 28. 6 dikurangi 8 tidak bisa. Ya, pinjam 1, ini tinggal 4, ini jadi 16. Ya, 16 kurangi 8 adalah 8, 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi X-nya sama dengan 28. Oke. Nah, ini 28. Jadi segitiganya seharusnya tunggu dulu. 28 kan 14 tambah 14. Loh, ini garis lurus bukan segitiga ini. Keliling segitiga sama kaki adalah 56. Jika panjang sisi kakinya adalah 14, 14 berapa panjang sisi? Wah, ini bukan segitiga, ini melanggar peraturan ini. Melanggar. Nah, berarti panjangnya di sini 14, di sini 14, di sini 28. Ini bukan segitiga, ini garis lurus. Ini bukan segitiga. Ini garis lurus. Karena 14 tambah 14 kan 28. Wah, gimana yang bikin soal ini? Ya, 56. Apa Pak Ali yang salah ini? Ya benar kan? 28 tambah 8 56. Wah, ini gagal ini. Ya, fail. Ya. Ya, ini mohon dikoreksi ini ya. Apa maksudnya koreksi untuk penerbitnya. Ini bukan segitiga, ini garis lurus. Nomor 5 sekarang. Benny bermain keluar rumah pamannya. Paman Benny sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Siku-siku seperti ini. Ya. Jika panjang kedua sisi penyikunya adalah 80 ya dan 150 ya, 80 ini 150 ya, berapakah panjang salah satu sisi taman? Berapa panjang pagar yang membutuhkan taman Benny seluruhnya? Di sini ditanyakan. Ya. Nah, di sini ada triple Pitagorasnya apa enggak ini? 80 50 150 ini. Kita punya triple Pitagoras 3, di sini 4, di sini 5. Enggak mungkin. Ya, kita juga punya triple Pitagoras 80 150.
ini berarti kalau disederhanakan bisa menjadi 8, di sini 15. Oh, ada lagi triple 8, 15, 17. Ya, triple satu lagi ya, 8, 15, 17 saya baru ingat. Ya, jadi kita buktikan ya. 8, 15 ya, maka ini adalah X adalah 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, X adalah 8 kuadrat, ini adalah 64, 15 kuadrat adalah 225. Kalau dijumlahkan ini adalah 4 tambah 5, 9, 6 tambah 289, ini adalah akar 17. Ya, ini X kuadrat. Ya. X adalah akar dari 289 sama dengan 17. Nah, triple ya. Maka di sini X, karena di sini dikalikan 10 dikalikan 10, ini juga dikalikan 10 menjadi 170. Ya. Jadi berapakah panjang salah satu sisi taman? Panjang salah satu sisi taman adalah 170 meter. Ya, 170 meter. Kemudian keliling atau panjang pagar yang dibutuhkan, ya, panjang pagar yang dibutuhkan, ya, maka kelilingnya adalah 80 tambah 150 tambah 170. Kita tambahkan di mana ini? 150 tambah 170, 0, 5 tambah 7 adalah 12, nyimpen 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3, ini terus ditambah 80, ya, 0, 0 nyimpen 1, 400 meter. Ya, jadi tambah satu lagi ya, triple Pythagoras ini ya, 8, 17, 15, terus kita juga punya 3, 4, 5, ya. Kita punya 3, 4, 5 ini yang paling sering muncul ya. Kita terus punya lagi tadi 12, 13 ya, 12, 13, 5. Nah, terus kita punya lagi 24, 24, 25, 7. Ya, ada 4 ini harus dihafal ya. 24, 25, 7. Ya, ada 4 triple Pythagoras yang saya minta untuk dihafalkan ya. Nggak usah dikotai deh, atau kotaknya mepet aja ya. Oke, untuk luas bangun datar ini akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.